pada Ibu Apoteker Arta Woro Utami MSc selaku moderator kita pada hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Arisa dan Mbak Vicky yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu rangkaian acara pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya saya menyampaikan dulu Bapak Ibu tamu-tamu yang sudah hadir. Ada yang kami hormati Ibu DNA Yuni Puspitori selaku Direktur Poltekkes Bakti Setia Indonesia. Yang kami hormati Ibu Apoteker Farisya Rendaini Sister saya selaku Wakil Direktur Poltekkes Bakti Setia Indonesia, dan juga narasumber kita pada sesi satu ini Bunda Cinta. Oke, calon wisudawati, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap di wisuda? Sudah siap menjadi tenaga kesehatan yang adaptif, kontributif, mindful dan beretika? Siap. Gitu ya. Kalau tadi pas ditanya sudah siap wisuda? Siap gitu ya. Kalau sekarang sudah gitu ya. Oke, supaya besok jadi tenaga kesehatan yang mindful, kontributif, adaptif dan beretika, maka pada hari ini kalian akan dibekali materi ya cukup menarik ya, bukan cukup menarik sekali. Materinya ada 3. Yang pertama personal branding, kemudian yang kedua nanti tentang teamwork ya, bekerja dalam tim, dan yang ketiga adalah mempersiapkan wawancaranya. Nah, untuk sesi pertama ini kita langsung saja sambut ya narasumber kita. Yang pertama Bunda Cinta. Tepuk tangan buat Bunda. Sudah kenal ya? Sudah kenal belum? Ya, biar tambah kenal boleh kita bacakan CV dari Bunda Cinta ya, biar tambah sayang ya. Oke, nama lengkap Sinta SPD MSI MA. Kita kenal dengan Bunda Cinta. Alamatnya di mana? Kuantan Regensi, Jalan Sidian, Tunggul Harjo, Yogyakarta. Status sudah menikah ini. Dan sudah memiliki 2 orang putra dan putri ya. Putri pertama sudah kuliah ya Bun. Kemudian yang putra kedua masih di tingkat SMA. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau menempuh S1 Pendidikan Sains di Universitas Negeri Yogyakarta, menempuh S2 Sains di Institut Teknologi Bandung, menempuh pasca sarjana Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan jurusan S2 Magister Sains Psikologi, jurusan Psikologi Pendidikan Universitas Gadjah Mada, lulus sebagai lulusan terbaik dengan predikat cum laude. Mantap ya, Bunda Cinta ini mantap sekali ya. Jadi cocok jadi narasumber pagi hari ini biar semangat. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan non formal, mendapatkan sertifikasi instruktur nasional dari KPK Jakarta, kemudian sertifikasi internasional dan praktisioner neurolinguistic programming psikologi dari NLP Florida USA. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Dan pekerjaan saat ini beliau menjadi dosen psikologi di Poltekkes Bakti Setia dan juga beberapa kampus lain di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian konsultan dan narasumber di berbagai instansi, perusahaan, kampus dan sekolah-sekolah. Owner dan direktur di Bunda Cinta Psikologi Center Yogyakarta,
dan penulis buku psikologi, artikel pendidikan, sains di beberapa surat kabar, tabloid, buletin, dan majalah. Wah, aktif sekali ya Bunda Cinta. Nah, besok kalau mau ketemu Bunda Cinta bisa datang langsung ya ke ke kantornya Bunda Cinta. Oke, untuk moto hidupnya, hidup akan semakin bermakna dengan berbagi ilmu dan pengalaman. Untuk tangan sekali lagi. Biar semangat. Oke, langsung saja kita sambut Bunda Cinta untuk pemaparan materi pertama untuk Bunda Cinta. Oke, terima kasih Bu Arta. Boleh saya dengar dulu tepuk tangan semangatnya. Ya, kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Kalau Ibu bilang Poltekkes BSI luar biasa. Kalau Ibu bilang farmasi, bilang keren banget. Kalau Ibu bilang rekam medis, istimewa. Kalau Ibu bilang teknologi baktera, katakan sempurna. Dengerin dulu. Semangat pagi. Poltekkes Bakti Setia Indonesia Yogyakarta. Prodi farmasi. Prodi rekam medis. Prodi teknologi bandara. Oke, kita mulai anak-anak semuanya, adik-adik ya, bukan anak-anak lagi ya sekarang ya. Oke, Ibu Direktur yang saya hormati, Ibu Wadi Rutija yang saya hormati, Bu Arta, teman-teman dari PSCC dan semua panitia dan tamu-tamu istimewa kita pagi hari ini, kalian para lulusan Poltekkes BSI tahun 2022, calon wisudawan wisudawati tanggal 15 Oktober. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pagi hari ini selain rasa syukur yang mendalam kehadiratnya kepada Sang Khalik, Sang Pemilik Hidup, Sang Pemberi Rezeki. Hari ini kita mendapat kesempatan luar biasa untuk mengakhiri rangkaian proses perjalanan 3 tahun kalian di Poltekkes BSI Yogyakarta. Kita bertemu hari ini dalam pembekalan bagaimana kalian nanti memasuki dunia kerja. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali saya hari ini bisa hadir lagi di tengah kalian untuk menutup pertemuan kita selama 3 tahun belajar sama-sama di sini. Mudah-mudahan gak bosan ketemu Ibu lagi. Saya Bu Sinta alias Bunda Cinta. Dalam beberapa menit ke depan, beberapa jam ke depan, sesi pertama ini bersama saya, Ibu akan membawakan tema tentang bagaimana kita membangun personal branding untuk masuk ke dunia kerja. Sekali lagi, Ibu ingin dengar tepuk tangan semangatnya deh dari kita. Anak-anak semuanya, yang pertama Ibu ucapkan adalah Ibu ucapkan setulus hati dari hati nurani terdalam. Ibu katakan semangat, selamat, luar biasa, kalian hebat, kalian keren, istimewa. Ibu ucapkan selamat. Minggu depan kalian semuanya akan pakai toga. Keren banget. Yes. Rasanya ibu ngomong gini pada bilang, ih aku merinding, aku merinding. Kalian kayaknya udah gak sabar. Bayangin minggu depan ini kebayanya gimana ya? Ya, rasanya ibu tuh baru pertama kali masuk ke kelas kalian, baru pertama kenalan di kelas rekam medis, ngajar service excellence, di kelas bandara ngajar psikologi, ngajar etika, lalu ujian KTI, tiba-tiba aja minggu depan kalian sudah wisuda. Senang banget ya. Ayo kita sebelum wisuda dimulai, nanti mulai
kok deh, kita nggak lama kok. Nah tapi Ibu minta tolong untuk serius ya, kita nggak lama dulu. Coba minta tolong jangan terlalu rapet-rapet deh, boleh loh, agak ke depan itu tempatnya masih luas. Kenapa senengannya mepet-mepet tolong? Oke, kita serius, cepat saja, nggak akan lama. Ibu minta tolong, coba kalian masih ingatkah bayangan-bayangan ketika kita jungkir balik proses suka duka selama 3 tahun di sini? Apalagi kemarin ketika kita terjeda dalam pandemi, alhamdulillah rezeki luar biasa. Ketika kalian wisuda tahun ini, pandeminya sudah hampir hilang, lalu kita putuskan untuk wisudanya bisa offline. Itu rezeki banget buat kalian. Oke, adik-adik semua, kalau seminggu menuju perjalanan wisuda ini kita happy banget. Yes, akhirnya saya lulus. Minggu depan kita wisuda hari Sabtu. Ibu minta tolong, euforia kebahagiaan wisuda itu hanya cukup berjalan sampai sekitar 2-3 hari selesai wisuda. Setelah itu kembalilah ke dunia kenyataan. Jadi jangan selamanya terlena bahwa wisuda itu bukanlah akhir dari segalanya. Ya, ini baru langkah awal menuju ke kehidupan nyata. Kalau kemarin-kemarin kita masih setiap bulan bisa telepon orang tua lalu bilang, "Bu, uangku habis, Pak kirimin uang lagi," maka mulai bulan depan harusnya kita sudah berpikir bahwa saya sudah mulai punya tanggung jawab untuk cari uang sendiri. Jadi kalau kalian mau happy dari sekarang, Ibu kasih batas waktu ya, mungkin sekitar 10 hari dari sekarang. Setelah itu kembalilah ke dunia nyata bahwa hidup itu tidak seindah selalu seperti saat kita wisuda. Masih banyak tantangan hidup ke depan yang harus kalian lewati ya. Jadi sekarang dinikmati happy-happynya, senang-senangnya, siapkan ini cari uang terbaik, oke silakan. Tapi setelah itu hari Sabtu wisuda, hari Minggu masih happy-happy dengan keluarga, hari Senin masih boleh melepas orang tua pulang ke kampung halaman. Mulai hari Selasa, Rabu segeralah berbenah. Berbenah apa? Berbenah bahwa saya akan memasuki kehidupan yang baru. Bahwa insya Allah kita semua ini, kita ucapkan sama-sama dalam hati, insya Allah bismillah aku akan jadi tenaga kesehatan. Allahumma amin. Saya akan menjadi tenaga kesehatan. Jadi kita nanti jadi tenaga kesehatan ini farmasi, ada jadi perekam medis, ada nanti yang bekerja di PMI atau BDRS. Tapi untuk masuk ke situ tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus melalui proses. Tapi setidaknya kalian pegang dulu ini kesenangan, happy bahwa kita bisa lulus. Alhamdulillah banget, udah lulus UKOM, lulus KTI, lulus 3 tahun di sini. Lalu yang berikutnya adalah ini akan kita jadikan modal untuk mencari pekerjaan. Yang ingin Ibu katakan adalah alhamdulillah lulusan tahun 2021 alhamdulillah hampir 100% sudah bekerja. Jadi mudah-mudahan yang lulusan tahun 2022 nanti tidak ada satupun anak yang tidak mendapat pekerjaan. Kalian semua nanti akan diterima sebagai nakes di seluruh penjuru Indonesia. Tepuk tangan buat kalian. Ya, anak-anak, yang harus kita lakukan apa untuk bisa mencapai predikat jadi nakes di sebuah instansi kesehatan atau rumah sakit besar? Yang pertama kita lakukan, ayo segera keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman untuk menghadapi nanti yang namanya zona takut dulu. Yes, mau masuk ke rumah sakit besar itu di dalam hati kita pasti ada rasa takut, ada rasa grogi, nggak apa-apa, itu manusiawi. Segera kita bisa lewati proses itu, nanti kita langsung masuk ke yang namanya zona belajar. Untuk bisa kita terus bertumbuh, memastikan diri, bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain, bahwa saya ini adalah alumni Politeknik Kesehatan BSI yang insya Allah handal dan berkualitas. Ya, jadi ketika nanti kita masuk jadi nakes, mohon dengan sangat kalian itu tidak hanya membawa nama
baik pribadi, tapi juga membawa nama baik kampus, membawa nama baik institusi. Mudah-mudahan kembali ke kampung halaman, tunjukkan ketika melamar di rumah sakit di kota kalian, diterima, orang terkesan dengan pribadi kalian. Wah, hebat nih anak ini, udah lulus D3 tapi kok rendah hati banget ya. Hebat nih anak ini, rajin banget belajarnya, rajin suka tanya-tanya. Dulunya kuliah di mana sih? Kita membawa nama baik institusi, ya, anak-anak semua. Kenapa kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya? Mas, yang masih mau ngobrol di luar aja, nggak usah di sini. Yang boleh ada di sini hanya mereka yang benar-benar menginginkan perubahan dalam hidupnya. Kalau kita masih mau santai-santai, kalau kita masih mau ngobrol-ngobrol main-main, itu berarti kita tidak mau mengizinkan diri kita keluar dari zona nyaman. Ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa itu memang enak banget, tapi itu bisa melenakan kita. Hati-hati. Di luar sana, lulusan tenaga kesehatan, lulusan alumni politeknik kesehatan itu juga banyak. Hati-hati kalau mereka sudah berlari mengejar impiannya, sementara kita di sini masih begini-begini saja. Jadi harus mau berubah. Karena sekarang yang akan kalian hadapi adalah era revolusi industri 4.0. Apa itu era revolusi industri 4.0? 4.0. Jadi yang terutama adalah di era revolusi industri 4.0 kita akan menghadapi yang namanya segala sesuatu itu berhubungan dengan sistem atau digital. Jadi yang akan kalian hadapi sebagai saingan nanti itu bukan hanya sekedar teman kalian ini yang akan jadi saingan, tapi yang akan jadi saingan kalian itu adalah sistem atau era digital atau yang semuanya pakai mesin. Kenapa? Para perusahaan atau instansi rumah sakit nanti ke depannya lebih senang pakai mesin, mungkin lebih senang pakai robot. Kalau manusianya nggak bisa diatur, jadi mereka hanya akan menerima manusia atau disebut sebagai SDM, tapi SDM yang berkualitas. Kalau kalian masih suka terlambat, tidak disiplin, suka ngobrol sendiri, rumah sakit nggak akan pakai kalian. Lebih baik pakai robot aja deh, lebih baik pakai mesin aja deh. Ini kalau manusia udahnya minta digajinya tinggi tapi nggak bisa diatur. Jadi kita akan memastikan bahwa saya bisa diterima kalau saya mau merubah diri saya. Gitu ya anak-anak ya. Sekarang semua nih berjuang di atas kakinya sendiri. Kami para dosen cuma bisa nganterin sampai sini, nganterin sampai minggu depan nanti di JEC untuk wisuda. Setelah itu kalian tanggung jawab sendiri ke depannya. Nggak bisa lagi selalu bawa-bawa nama orang tua. Nggak bisa. Itu minta tolong Bu dosen ini gimana dong revisinya KTI, udah selesai. Sekarang tanggung jawab ke depannya adalah bagaimana kalian membawa diri anak-anak. Bekal kalian punya IPK, nilai IPK itu saja tidak cukup. Jadi jangan sombong dulu, jangan gaya dulu mentang-mentang IP-nya 3,5, 3,6 dan seterusnya. Itu kertas IPK itu tidak akan kita bawa setiap hari untuk kita tunjuk-tunjukkan kepada atasan. Karena itu hanya akan kita gunakan untuk melamar pekerjaan. Setelah itu kita bisa bertahan atau tidak di situ, yang ditunjukkan adalah kepribadian yang baik. Bagaimanakah kepribadian yang baik itu? Kepribadian yang baik itu adalah mereka yang benar-benar bisa komplit. Komplit itu apa? Komplit ya komprehensif. Jadi manusia yang keren itu lulusan alumni, wisudawan, mahasiswa yang sudah lulus itu siapa yang keren? Adalah dia yang memastikan dirinya itu keren semuanya. Sehat lahir batin. Ya, sehat lahir batin. Jadi bukan cuma badannya yang sehat yang nggak kena COVID, tapi batinnya juga harus sehat. Happy, enjoy, itu sehat. Lalu yang kedua adalah kita pastikan bahwa saya punya 3 aspek. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi itu apa anak-anak? Kompetensi itu adalah bagaimana kalian mempertanggungjawabkan nilai IPK kalian itu. Belajar perekam medisa, belajar farmasi, belajar bank darah, itu kompetensi namanya. Lalu yang berikutnya adalah skill. Skill itu apa? Skill itu adalah sesuatu keterampilan yang dapat menunjang kompetensi kita. Skill itu disebut apa saja? Misalnya skill bagaimana kita berkomunikasi, skill
skill bagaimana kita menggunakan IT, bagaimana kita menggunakan laptop, itu skill namanya. Bagaimana kita menjawab telepon, bagaimana kita berhadapan dengan atasan yang baru, itu skill. Ya, kompetensi, skill. Lalu yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu yang disebut dengan attitude. Attitude atau etika. Jadi ketika nanti kalian masuk dalam sebuah persaingan masuk ke dunia kerja, kalian pahami dulu, saya harus menjadi orang yang seperti apa. Yang disebut berkarakter itu segimana sih? Yang disebut cakap itu gimana sih? Jadi modal kalian itu sekali lagi bukan cuma IPK itu ya anak-anak ya. Itu nanti untuk buka kuncinya aja. Untuk buka kunci saya boleh berdiri di depan pintunya, tapi untuk masuknya kalian harus punya ini, kecakapan ini, karakter kita ini apa saja. Gitu anak-anak. Dan kita harus benar-benar siapkan dari sekarang. Apa saja Bu yang disiapkan? Nah ini memang tidak mudah, tetapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Bisa kalau kaliannya mau. Ya, Ibu berharap, Bu Yuli berharap, Bu Ica berharap, semua dosen berharap bahwa kalian semua nanti kalau sudah jadi nakes, ayolah jadi nakes yang profesional. Nakes yang profesional itu bukan tergantung dari berapa lamanya dia bekerja. Jangan sampai di hati kita itu bilang begini, ya nggak mungkin lah Bu, saya anak baru kok disuruh profesional. Pasti kan kalah sama mereka yang senior-senior. Enggak deh, enggak nak. Yang namanya profesional itu dibangun sejak sekarang. Ada 4 kunci kalian untuk menuju profesional. Apa sajakah itu? Tadi Ibu sudah ucapkan. Yang pertama adalah knowledge. Kalau kalian mau pinter, mau banyak tahu, berarti banyaklah membaca. Ini sekarang ini benar-benar memprihatinkan. Indonesia, Ibu kemarin baru saja kerjasama dengan Dinas Perpustakaan itu di depan di sampingnya JEC itu di Geraha Taman, itu dapat sebuah data dari Ibu Kepala Dinas bahwa dalam sebuah survei ternyata Indonesia itu masuk dalam peringkat 61 dari 63 negara yang disurvei. Hebat ya, nomor 3 ya? Iya, tapi nomor 3 dari bawah. 61 dari 63 negara yang disurvei tentang apa? Tentang sebuah negara yang minat baca rakyatnya itu, kita itu nomor 61. Bu, tapi aku tuh baca loh Bu tiap hari. Baca apa? Baca WA, baca Instagram, scrolling di Twitter. Yang dimaksud baca itu baca literasi. Ya, jadi komponen pertama knowledge. Jangan mudah puas dengan pelajaran yang sudah kalian terima 3 tahun terakhir ini, bahwa ilmu terus berkembang. Bahkan mungkin ilmu yang sudah pernah kami ajarkan saja selama kuliah kemarin itu mungkin kalian sudah banyak yang lupa. Nah, sedih banget tuh seperti itu. Coba mana yang anak TBD ini? Ayo, mau Ibu tes nih. Oh yang seragam ini TBD kan ya? Coba Ibu tes nih. Kalau sampai pada nggak bisa jawab, Ibu kurangi nilai psikologinya. Masih bisa dirubah ini nanti sebelum jadi KHS beneran. Coba Ibu mau tanya, bagaimana kita memahami kepribadian pasien dilihat dari pengalaman masa kecilnya. Menurut psikologi, apakah bahwa masa kecil seseorang itu bisa mempengaruhi kepribadiannya di masa datang? Ayo, angkat tangannya. Psikologi siapa? Saya lapor sama Bu Kaprodi nanti. Anak-anak TBD itu kurangin aja deh mata kuliah nilainya nih. Ayo, siapa? Menurut siapa? Psikologi siapa? Bukan Maslow. Maslow itu motivasi. Teori yang paling pertama dulu loh, psikoanalisa. Menurut beneran dulu, soalnya udah semester awal nih. Udah pusing mereka ini ketutup sama bayar SPP-nya ya. Menurut Freud, ya kan, bahwa masa kecil seseorang itu dapat mempengaruhi nanti karakter kehidupannya. Waduh, kita nggak selesai
ini bisa-bisa kalau yang RM juga gitu. Ayo. Ya, udah deh, gak jadi dites deh karena langsung aja deh lagi kembali. Knowledge, banyaklah membaca. Bu, tapi aku tuh kalau baca sebentar ya. Ini niat membaca 10 menit aja udah pusing, Bu. Tahu nggak anak-anak? Sebenarnya kalau kita mau niat membaca, lalu 10 menit, 15 menit otaknya pusing, itu secara psikologis sebenarnya mengatakan bahwa itu adalah alarm yang menunjukkan bahwa otak kita itu sedang bekerja. Jadi kalau kalian pusing ketika membaca, itu badannya ngasih tahu, ini otakku kerja. Tandanya adalah kita udah mulai pusing. Nah, tapi kesalahan kalian seringnya adalah ketika tahu pusing, lalu menyerah, lalu selesai, nggak jadi baca. Kenapa kalau baca buku, baca jurnal 10 menit udah pusing? Kalau baca WA 2 jam, 3 jam nggak pusing-pusing? Jadi ketika sama seperti kalian belajar naik sepeda itu loh adik-adik. Kalau kita naik sepeda, kita kayuh, tapi lalu begitu kita mau berhenti, kita jatuh, ya kan? Kalau kita lalu kakinya turunkan, udah jatuh. Gimana caranya supaya nggak jadi jatuh? Dikayuh lagi, dikayuh terus sampai nanti ke tujuan. Seperti itu konsep belajar itu. Jadi supaya knowledge-nya itu ada terus di sini. Baca buku lagi. Malu gak sih kita peringkat nomor 3 dari bawah? Tapi jangan sedih dulu. Di saat yang sama Indonesia juga disurvei, ternyata hasilnya adalah dapat peringkat nomor 3 beneran dari atas. Tentang apakah? Tentang sebuah negara yang rakyatnya paling aktif update status. Iya, jadi kalau urusan minat baca kita nomor 3 dari bawah, kalau urusan update status kita nomor 3 dari atas. Tanyakan pada diri kalian masing-masing, kita ini penyumbang yang mana? Penyumbang yang update status atau penyumbang baca literasi? Kadang-kadang kalian itu ya, katanya kalau disuruh belajar gak punya waktu. Bu, ini waktunya mepet banget, tugas terlambat, laporan praktikum dan sebagainya terlambat. Tapi ternyata di tengah-tengah waktu yang padat itu, kalau bikin status masih sempet. Dikit-dikit ngeluh di status WA, dikit-dikit ngeluh di Twitter dan sebagainya. Hati-hati ya anak-anak ya. Jadi kita bangun bersama-sama nomor 1 apa untuk menuju profesionalisme? Knowledge. Knowledge, bahwa saya akan terus rajin belajar walaupun saya sudah lulus. Knowledge. Yang kedua adalah skill, keterampilan, bahwa saya harus terampil dalam sisi apapun. Itu akan benar-benar menunjang kita. Jadi orang pinter itu bukan hanya selalu dari satu bidangnya itu, tapi skill. Apa tadi Ibu udah bilang? Skill berkomunikasi. Jangan sampai kalian bilang begini, Bu, aku tuh orangnya pendiam sebenarnya. Aku tuh nggak suka ketemu sama pasien. Aku tuh maunya di belakang layar aja. Karena aku farmasi, aku maunya meracik obat aja di dalam. Biarin yang tugas yang lain aja yang nemuin pasien. Begitupun yang rekam medis, yang darah juga bilang gitu. Aku tuh pendiam, Bu, orang nggak bisa. Ketika sudah terlanjur masuk di sini lalu keluar sebagai calon nakes, tidak ada alasan untuk tidak mau belajar komunikasi. Belajarlah berinteraksi dengan orang lain karena itu syarat utama kita nanti sebagai nakes. Tidak bisa pilih-pilih kerjaan kalau sudah terlanjur masuk di rumah sakit. Gitu ya anak-anak ya. Skill komunikasi. Skill apa lagi? Skill menggunakan gadget. Bukan hanya artinya gadget itu pakai HP, tapi bagaimana kita nanti mengikuti sistem yang ada di rumah sakit tersebut, laptop dan lain sebagainya. Ibu minta tolong tambahin banyak-banyak skill kalian. Kalau kalian sudah tidak bisa menambah masa kuliah di sini, tambahkan skill kalian dari sisi non formal. Apa misalnya? Kursus bahasa Inggris, punya nilai TOEFL dengan skor tertentu, itu bisa kalian lakukan sambil menunggu nanti mendapatkan rumah sakit yang tepat. Itu skill, itu nilai lebih, ya. Skill-skill lainnya yang kelihatannya gampang, kelihatannya sepele, tapi kalau kita tidak miliki itu sayang banget. Apa misalnya?
seperti itu. Kalau kita katakan bisa, oh berarti ini siap di segala medan. Itu ya, anak itu bagian dari skill. Ayo belajar. Nggak ada yang nggak bisa kok. Kalau orang lain aja bisa, kita pasti bisa. Knowledge, skill, lalu yang ketiga apa? Attitude, sikap. Kita percuma pinter kalau nggak punya sikap yang baik. Sopan santun, bagaimana kita beretika ngobrol dengan orang lain, dengan pasien, siapapun dia. Jangan mentang-mentang karena dia bajunya jelek, datang ke rumah sakit kita layani seadanya. Mungkin saja dia orang pejabat yang menyamar pakai sendal jepit, misalnya seperti itu. Attitude. Lalu yang terakhir adalah yang disebut dengan grooming. Grooming itu apa? Grooming itu adalah bagaimana kita membawa diri, penampilan. Jadi grooming itu penting sekali untuk menyempurnakan knowledge, skill, dan attitude. Kalian tahu, adik-adik, orang yang datang ke rumah sakit itu rata-rata adalah orang yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Kalian memang tidak bertugas untuk menyembuhkan pasien, karena bukan kalian yang menyuntik pasien, memberi obat, bukan. Tapi kalian berperan dalam membantu proses penyembuhan pasien. Jangan sampai, misalnya kalau di rumah sakit itu kan memang ada seragam ya, tapi mungkin ada hari-hari tertentu yang boleh pakai baju bebas. Misalnya katakanlah hari Jumatnya bebas. Jangan sampai tambah bikin sakit pasien itu jadi semakin parah gara-gara dia melihat pakaiannya si nakes itu yang tidak masuk di otaknya ini dengan bikin nyaman. Jangan sampai misalnya groomingnya, penampilannya, bajunya kotak-kotak, roknya garis-garis, jilbabnya bunga-bunga misalnya. Itu pasien yang sakit gigi ketemu nakes yang seperti itu, bisa-bisa jadi ketambahan dapat sakit hipertensi. Jadi sakit giginya belum sembuh, ketambahan lagi dengan sakit tambah darah tinggi. Itu kenapa sih nakes? Jadi benar-benar kita harus grooming itu ya, bagaimana kita, bukan harus cantik, bukan harus ganteng, bukan, tapi bagaimana kita membawakan diri ini dengan manis, paling enggak itu bisa memberikan kesan baik bagi pasien. Jadi yang lihat kita itu mudah-mudahan nanti bisa membantu dia dalam menyembuhkan penyakit. Ya, anak-anak semua, knowledge and skill are power, but attitude is more. Kalimat ini menjadi kata kunci terus yang akan ibu bawa kemana-mana. Karena pintar saja, terampil saja tidak cukup, tetapi etika lebih dari segalanya. Sekali lagi, knowledge and skill are power, but attitude is more. Ilmu, pengetahuan, dan keterampilan adalah kekuatan bagi kalian, tetapi etika itu lebih dari segalanya. Harapan kami, alumni dari Poltekkes BSI Yogyakarta adalah mahasiswa-mahasiswa alumni pribadi-pribadi yang punya etika yang keren dan luar biasa. Tepuk tangannya deh buat kalian. Ya, ibu lihat sih masih ya secara umum sudah baik, sudah bagus. Anak-anak lulusan ini semester 6 setelah selesai lumayan deh komunikasinya dibandingkan dulu waktu masih di awal-awal. Tapi ibu lihat masih ada beberapa yang perlu berlatih lagi. Misalnya kemarin ketika saya membimbing KTI, masih ada mahasiswa yang kalau kirim WA itu harusnya itu gimana nak? Yang pertama adalah mengucap salam, lalu memperkenalkan diri, lalu ditulis apa tujuannya. Jadi bukan mentang-mentang sudah kenal sama dosennya. Kalau WA misalnya seperti ini, saya ibu sampai kaget terima WA begitu. Begini misalnya, Bu, ibu ada di ruangan mana? Saya sudah ada di depan nih. Ada belum ada bikin janji? Itu zaman sekarang Bu mahasiswa, mungkin maksudnya mau praktis. Ibu kan nggak tahu itu siapa. Ketika ibu tanya, ini dengan siapa ya? Masa ibu lupa? Saya kan bimbingan KTI ibu. Halo, yang kami bimbing itu kan bukan cuma 2-3 orang. Jadi banyak sekali dan mohon maaf, kami para dosen tidak selalu bisa menyimpan nomor kontak kalian. Karena kalian jumlahnya banyak sekali. Dan kebetulan misalnya seperti ibu juga mengajar di tempat-tempat lain. Jadi ibu nggak pernah masukin nomor kontak mahasiswa.
Kalau masukin nanti HP-nya bisa jebol. Tapi kalian harus masukin nomor dosen karena dosennya kan lebih sedikit. Jadi harusnya kalau kirim WA, Bu, Assalamualaikum atau selamat pagi, Bu Sinta, mohon maaf, saya adalah A. Saya mau bimbingan KTI. Bisa nggak Bu bertemunya kapan? Ibu, saya inginnya bertatap muka. Berkenankah Ibu di hari apa, jam berapa? Bukan langsung tanya, Bu, Ibu ada di ruangan mana? Siapa ya ini? Saya sih, masa Ibu lupa sih, saya kan bimbingan KTI Ibu. Oh iya deh, Ibu bilang. Maaf Ibu hari ini nggak ke kampus, jawabannya gimana? Loh gimana sih Ibu, kalau saya lihat jadwal Ibu tuh harusnya ngajar semester 3 loh Bu, jam segini. Aduh, mahasiswa. Tapi itu bukan kalian ya, mudah-mudahan bukan kalian, itu yang di luar sana. Kalau kalian semua insya Allah baik-baik, bagus-bagus. Harapan Ibu, ya kalian semua bisa menjadi orang yang pribadinya itu secara etika yuk. Kalau orang Jawa bilang nyenengke. Jadi nanti ketika kita melamar pekerjaan, kalian dengar istilah, ingat-ingat istilah yang namanya ada orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu bisa jadi terjadi pada kalian ketika bertemu pertama kali dengan si pewawancara kerja. Kesan pertama. Jadi kalau kalian melamar kerja, sebenarnya ketika kalian masuk ke ruang wawancara, bilang selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, misalnya gitu. Silakan duduk. Kalau Ibu jadi anggota HRD, biasanya sering diminta oleh rumah sakit untuk bantu seleksi tes psikotes gitu. Ketika Ibu menghadapi calon karyawan ini, maka sebenarnya saya sudah punya keputusan bahwa dia ini akan saya terima ketika pertama kali saya bertemu dengannya. 50%-nya Ibu sudah pegang. Jadi yang lain-lainnya itu nanti mendukung aja. Ini belum lihat ijazahnya, belum lihat caranya berkomunikasi, belum tahu yang lain-lain. Tapi dari caranya jalan, lalu masuk, lalu bilang, selamat pagi Ibu. Oh ya silakan duduk. Itu Ibu udah langsung bilang dalam hati, yes ini yang saya cari. Itu 50% ditampilkan lewat grooming tadi, lewat jalannya kalian, bahasa tubuh kalian, tatapan mata kalian. Gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang punya nilai bagus lalu bilang, aku tuh orangnya nggak suka basa-basi, aku tuh nggak bisa senyum, tapi hatiku tuh baik. Halo, tidak semua pewawancara kerja itu mengerti ilmu kebatinan, ya. Jadi nggak tahu kalau hati kalian baik itu kalau kalian tidak tampakkan wajah yang baik. Maka itulah hari ini Ibu bawakan materi tentang personal branding. Apa itu personal branding Bu? Personal branding itu ya, kalau dilihat dari katanya apa? Personal, personal itu apa? Diri. Branding itu apa? Merek. Jadi personal branding adalah bagaimana kita bisa membentuk merek. Ibaratnya merek dagang. Ini kalian kan mau jual nih. Mau jual apa? Jual keahlian diri kita. Personal branding. Jadi kita tuh akan membentuk merek atau brand terhadap diri kita. Bagaimana caranya Bu? Ya, jadi personal branding itu merupakan suatu penggambaran. Dengerin dulu. Atau disebut juga dengan pencitraan. Yes, personal branding itu pencitraan. Jadi kalau dibilang, Bu, saya nanti kalau melamar kerja itu harus lakukan pencitraannya. Iya, dari sekarang kalian harus lakukan pencitraan. Bu, masa sih pencitraan? Pencitraan itu kan nggak baik. Oh, enggak. Apa yang kita lakukan setiap hari ini memang pencitraan. Pencitraan untuk apa? Pencitraan untuk mengatakan kepada dunia luar bahwa saya ini adalah calon nakes yang berkualitas. Jadi kalau misalnya kalian di kos aslinya katakanlah males, jorok, baju kotor numpuk di mana-mana misalnya gitu. Tapi pencitraan yang kalian harus tampilkan di luar adalah sebagai calon nakes, kalian harus bersih, harus wangi, harus rapi, agar orang tahu oh dia itu beneran bersih, dia rapi. Karena calon nakes masa sih jorok. Jadi nggak ada istilahnya kita bilang, aku tuh orangnya seperti ini Bu, tapi yang penting hatiku baik. Nggak bisa. Ini bukan cuma bicara tentang hati, tapi bicara tentang orang berinteraksi dengan diri kita. Jadi yang namanya pencitraan atau personal branding
di dunia nyata dan di dunia maya. Jangan sampai kalian nampilkan pencitraan atau topeng yang berbeda antara dunia nyata dengan dunia maya. Dunia maya itu apa misalnya? Sosial media. Anak-anak semua, tampilkanlah personal branding kalian itu sebagai sesuatu yang kompak. Kompak itu ya tidak berubah-ubah. Apa yang orang lihat ketika bertemu, itu yang orang lihat ketika membuka sosmed kalian. Kenapa Bu harus bisa sama dengan dunia maya? Karena sekarang eranya era teknologi. Ingat, ketika kalian melamar pekerjaan, maka biasanya di situ akan diminta untuk menampilkan alamat email, alamat sosmed. Itu lalu kami tim HRD akan menelusuri sepak terjang kalian selama beberapa tahun terakhir dari dunia maya. Jadi pencitraan itu tidak cukup hanya ketika datang melamar pekerjaan, tapi tetap akan kami lihat siapa diri kalian itu selama beberapa tahun terakhir ini dari apa yang sudah kalian lakukan di dunia maya. Misalnya, yang punya Twitter, punya Facebook, punya Instagram akan mudah sekali ditelusuri. Kalian pernah posting apa? Kalian pernah komen apa? Itu yang dimaksud dengan pencitraan diri secara menyeluruh. Ibu mohon dengan sangat, jangan kalian bilang seperti ini, Bu, saya itu sosmed itu cuma untuk lucu-lucuan aja kok. Itu bukan diri saya yang sebenarnya. Keliru nak. Harus kalian revisi bahwa gambarkanlah sosmed itu ya seperti diri kalian yang sesungguhnya. Jadi jangan banyak mengeluh di sosmed, misalnya seperti itu. Jangan memberi kata-kata kebencian terhadap akunnya orang lain, karena jejak digitalnya itu akan terlihat jelas dan itu tidak bisa terhapus. Jadi kalau kalian punya sosmed, ayo kelolalah dengan baik anak-anak. Yang pertama apa Bu? Untuk pencitraan di dunia maya. Nanti kita bicara lagi yang dunia nyata. Yang di dunia maya, bangun personal branding nomor 1. Bikinlah email sesuai dengan nama asli kalian. Sehingga kalau kami tim HRD ingin mengabarkan kepada kalian, itu tidak kebingungan mencari data karena tidak sesuai dengan nama pelamar pekerjaan ini. Jangan sampai nama aslinya A, di emailnya tuh macam-macam namanya, itu nggak akan terkirim, nanti nggak akan dikabarkan. Ibu pernah punya kasus seperti itu. Jangan sampai pakai nama email yang alay-alay. Udah nama kalian aja yang asli. Kalau bilang, Bu, nama asli saya itu udah nggak bisa terdetek Bu di email karena banyak orang pakai. Ya belakangnya dikasih tanggal lahirnya ibu kita kayak. Kalau tanggal lahir kita mungkin takutnya nanti ada yang nge-hack misalnya gitu. Pakai nomor rumah kita kombinasi dengan tanggal lahir ayah kita misalnya seperti itu. Tapi ada nama asli kita. Jangan sampai bikin email yang bikin orang itu ketika bacanya lalu berkerut lalu dicoret. Misalnya bikin nama email, emailnya apa ya yang lagi ngetren sekarang misalnya Rehan ingin disayang selalu @gmail.com. Rehan cari-cari. Itu udah langsung auto ditolak seperti itu. Bikin nama email sesuai nama asli kita. Nama Twitter, nama Instagram, nama Facebook, agar pencitraannya nanti global. Ya, yang punya nama email masih alay-alay segera ganti atau bikin email baru. Ini demi nanti supaya ketika melamar pekerjaan orang nanti melihat kita gampang mengabarkannya. Kalau bikin email itu tolong jangan meletakkan huruf-huruf konsonan beriringan, itu nggak bisa dibaca. Gimana namanya kalau namanya misalnya LCEKJ@gmail.com, bacanya gimana gitu. Harus pakai beneran yang bisa diucapkan dengan jelas. Adi Setianto 247@gmail.com misalnya seperti itu. Maria Goretti 125@gmail.com, itu kan ya, jadi jelas seperti itu.
Tuh anak-anak, kenapa ini ibu tulis profesi akan melekat 24 jam? Bu, jadi kalau nanti saya jadi nakes, saya harus selalu baik ya? Oh iya, karena yang namanya profesi nakes itu di mata masyarakat, mereka punya ekspektasi tinggi tentang diri kita. Orang lain mungkin boleh melakukan kesalahan, tapi kalau yang bikin kesalahan nakes, itu gak ada ampun. Itu kan sering kita lihat ya, orang tuh gampang banget sekarang bikin viral kita tuh gampang banget. Kita di kamera diam-diam ketika melayani pasien dengan ketus, dari jauh ada yang memvideo kita, besok masukin ke IG viral. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa tampil di kolom yang kita minta maaf. Itu viral tuh seperti itu. Oh okay. Oh ya betul. Ya betul. Jadi bagaimana ketika lalu dunia maya, dunia nyata harus apa tadi? Seiring sejalan. Kalau sudah jadi nakes, maka konsekuensinya adalah saya harus tercitra secara baik. Ibu minta tolong. Kalau secara nyata ini kalian sopan-sopan seperti ini, maka di dunia maya tolong jangan tampilkan sesuatu yang berbeda. Misalnya apa? Miris sekali kalau ada mahasiswi yang mungkin sehari-hari ketika ke kampus, mohon maaf, misalnya pakai jilbab, ketika ke kampus rapi pakai jilbab. Tapi sedih sekali ketika melihat profil WA-nya pakai baju seksi, you can see, belahan dada kelihatan. Kalau begitu caranya, gak usah jadi nakes saja sekalian. Jadi ayolah, kalau kalian sehari-hari yang gak pakai jilbab juga, tapi sudah rapi, sopan, bagus. Tapi jangan sampai di sosmed itu, yang namanya sosmed bukan cuma Facebook, Instagram, Twitter ya, tapi di profil WA itu juga sama sosmed namanya. Tampilkanlah sesuatu yang sama dengan kita sehari-hari. Jangan sampai kalian bilang begini, Bu itu kan hak saya Bu. Gimana kalau nanti yang menyeleksi kalian untuk kerja itu bingung? Foto yang kalian tampilkan fotonya seperti ini rapi, tapi lihat ditelusuri di sosial medianya, posting-postingannya seksi-seksi, pakai jilbab, pakai baju you can see, itu nggak sesuai. Yang laki-laki juga seperti itu. Kalau kalian berkomitmen mau jadi calon nakes, maka tampilkanlah personal branding kalian bahwa kalian itu hidup sehat. Calon nakes artinya kalau laki-laki jangan sekali-sekali posting ketika kalian misalnya pegang rokok, misalnya gitu. Itu bukan nakes yang baik seperti itu. Yang perempuan juga ibu minta tolong ya, jangan berharap dunia bisa menghargai kalian kalau kalian sendiri saja tidak bisa menghargai diri kalian. Kalian marah sekali kalau ada laki-laki yang melecehkan perempuan, tapi yang sering terjadi perempuannya sendiri yang melecehkan dirinya sendiri. Jadi hati-hati untuk tidak mengumbar hal-hal yang negatif di sosial media, di dunia maya.